2 tahun dilarang melakukan mudik karena pandemi COVID-19. Tahun ini masyarakat bisa lega karena pemerintah sudah memperbolehkan mudik untuk dilakukan. Tapi mudik pastinya memerlukan tiket jika Anda menggunakan transportasi publik. Nah, kita akan bahas soal kesulitan mendapatkan tiket dan harganya yang naik menjelang Lebaran bersama sejumlah narasumber. Yang pertama ada juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adhita Irawati. Ada juga Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia, Bapak Joni Martinus, dan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, Mas Tulus Abadi. Selamat pagi, Pak Joni yang juga sudah hadir di studio kami. Selamat pagi, Mas Timothy. Sudah hadir Pak Joni. Semuanya. Dan juga Ibu Adhita, selamat pagi. Selamat pagi, Timothy. Terima kasih sudah hadir di sini dan juga melepas tim kami juga nih, Ibu Adhita nih, mendampingi Pak Menteri kemarin dalam melepas tim Kompas TV. Terima kasih sudah hadir. Mas Tulus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Tommy. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Nah, mungkin saya ingin update-nya dulu dari Pak Joni mungkin yang khusus untuk kereta api. Kita banyak mendengar khususnya menjelang akhir pekan menjelang Lebaran itu tiketnya sudah habis kereta api. Nah, mungkin bisa mengklarifikasi hal ini dan mungkin apakah semua tujuankah atau di tujuan-tujuan tertentu sebenarnya masih tersedia? Ya, Mas Timothy. Jadi kalau kita bicara ketersediaan tiket ya, di masa angkutan mudik ini di kereta api 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei itu kita menyediakan cukup banyak tiket. Ada sekitar 2,5 juta tiket kereta api jarak jauh yang kita sediakan. Nah, pantauan kami sampai dengan hari ini itu ada sekitar 1,5 juta tiket yang sudah dibeli atau dipesan oleh masyarakat. Artinya baru terserap sekitar 58%. Nah, dari sini kita lihat sebenarnya tiket itu masih cukup banyak tersedia ya, cukup banyak tersedia untuk digunakan masyarakat mudik di tahun ini dengan menggunakan kereta api. Namun memang di beberapa tanggal favorit dan di beberapa tujuan favorit, misalnya di tanggal 29, tanggal 30 ya, kemudian juga di tanggal 28-nya, itu tiket-tiket sudah banyak yang kosong, yang sudah permintaan tertinggi di 3 hari ini ya? Ya, karena memang itu tanggal-tanggal favorit yang memang banyak diminati masyarakat. Dan itu pun terjadi di beberapa rute, seperti dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Surabaya. Di tanggal-tanggal tersebut memang tiket kereta api sudah habis terjual ya. Namun di luar tanggal itu, seperti yang tadi saya sampaikan, baru terserap 58%, itu cukup banyak tersedia masih. Artinya sebenarnya masih ada pilihan bagi masyarakat untuk berangkat menggunakan kereta api dengan di luar tanggal-tanggal yang memang tanggal favorit tersebut. Jadi 28, 29, 30 menjadi tanggal favorit dan ini yang habis sebenarnya. Tapi di luar itu masih sangat banyak sebenarnya. Masih cukup banyak. Ada kendala untuk pemesanan misalkan aplikasi kah? Karena ada beberapa yang mengatakan agak sulit untuk memesan secara online khususnya melalui aplikasi. Sejauh ini pantauan kita ya, untuk pemesanan secara online itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Karena barusan tadi kami coba juga di aplikasi KAI Akses itu semuanya dalam kondisi normal. Bahkan di beberapa kesempatan kami memberikan tips kepada masyarakat. Jika memang tetap ingin menggunakan kereta api mudik di tanggal yang memang sudah habis tadi, itu mereka bisa sebenarnya menggunakan aplikasi KAI Akses dengan menu Connecting Train sebenarnya, Mas Timothy. Jadi Connecting Train itu adalah menu yang mengkombinasikan jadwal keberangkatan dengan sistem persambungan. Jadi kalau Mas Timothy misalnya mau berangkat dari Jakarta menuju Malang, kemudian tiketnya habis, langsung gitu ya? Itu tiket langsungnya habis, itu bisa menggunakan menu itu. Mungkin bisa membeli tiket dari Jakarta menuju Cirebon, kemudian dari Cirebon nanti menggunakan lagi kereta api menuju ke Malang. Nah, ini tips ya, kalau memang harus mudik misalnya di tanggal yang favorit tersebut. Jadi ini sebenarnya kalau kita menggunakan strategi, kalau pesawat kan biasanya mengenal sebagai transit, satu pemberhentian begitu atau 2 pemberhentian. Ini masih tersedia sebenarnya. Yang paling laku pasti yang satu kali naik langsung ke tujuan itu sebenarnya. Betul sekali ya. Itu tips yang bisa dipakai, saran dari KAI. Nah, saya ke Bu Adhita untuk moda transportasi lainnya mungkin dari pesawat dan juga bis khususnya Bu Adhita ini juga tentu saja mengalami lonjakan, tapi masih
sediakah sebenarnya dan masih bisakah diikuti atau disediakan tiket-tiket bagi para pemudik ini? Ya, dari yang kami peroleh laporannya dari para operator ya, sebenarnya tiket itu memang masih ada, kan tetapi untuk rute-rute tertentu itu menjadi rute favorit yang memang lebih cepat habis ya, Timothy. Jadi contoh seperti ke arah di luar Jawa itu di Denpasar, kemudian ke Padang, Kuala Namu, kemudian di Makassar. Itu memang rute-rute favorit pesawat yang saat ini ketersediaannya sudah makin tipis gitu. Nah, kalau kita lihat Pulau Jawa, memang Jawa ini agak sedikit turun ya, karena mungkin lebih banyak pemudik yang memilih untuk menggunakan jalur darat, baik itu kendaraan pribadi maupun tadi naik kereta api. Jadi terlihat bahwa profilnya yang favorit itu di luar Jawa dan di kota-kota yang memang jadi tujuan mudik maupun tujuan wisata. Jadi kalau dibilang total dari ketersediaan tiket sebenarnya masih banyak. Tetapi untuk rute-rute tertentu, memang sekarang ini laporan yang kami dapatkan sudah mulai habis. Dan penumpang juga sudah banyak yang melaporkan juga kepada kami keluhan-keluhan terkait ketidaktersediaan tiket untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu yang terjadi dan sekarang kami melihat bahwa memang Jawa ini kan memang menjadi pusat mobilitas saat orang mudik ya. Jadi mungkin agak berbeda perilaku pemudik ini di Jawa dan di luar Jawa. Karena kalau di Jawa masih banyak pengganti transportasi umumnya maupun pribadi. Jadi kalau tidak bisa naik pesawat, ya mungkin mereka memilih naik jalan darat, lebih praktis, point to point dari rumah bisa langsung sampai ke rumah lagi ya. Tidak perlu nanti harus ada transportasi sambungan. Setelah sampai di lokasi juga kemudian bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi kita melihat perilakunya seperti itu di Jawa ini. Ya. Jadi ada perkiraan untuk kenaikan juga untuk mereka yang khususnya membawa kendaraan pribadi ya, Bu Adita? Ya, justru kendaraan pribadi ini yang nanti akan mendominasi mudik kalau dari hasil survei kami. Ada sekitar 47% ya kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Itu sekitar 17-an juta motor pengguna kendaraan roda 2 dan 23 juta itu menggunakan kendaraan roda 4. Itu semua kendaraan pribadi. Dan ini didominasi di Pulau Jawa memang. Nah, kalau kita bandingkan dengan transportasi umum tentu ini bisa menjadi pilihan masyarakat dalam arti kalau naik pesawat, kalau antar pulau jelas sudah tidak punya pembanding ya, tidak mungkin kan kita menggunakan kendaraan pribadi meskipun di beberapa pulau yang ada penyeberangan itu sangat mungkin kita menggunakan kendaraan pribadi. Jadi seperti itu profilnya sampai saat ini dan kami terus memantau ya, tadi juga termasuk yang dibicarakan soal kenaikan tarif ya. Kita memang terus memantau seharusnya masih tetap dalam batas koridor yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Oke, nanti saya akan ke sana. Tapi untuk perjalanan bisa dikatakan bahwa melihat minat tiket di tanggal-tanggal tertentu, kemungkinan perjalanan darat pun khususnya kendaraan pribadi akan sama begitu ya, Bu Adita. Apakah akan samakah atau justru ada perkiraan yang tanggal-tanggal favorit yang berbeda dengan tanggal-tanggal favorit yang akan dilaksanakan oleh para pengguna angkutan umum? Ya, kalau puncaknya hampir semua moda transportasi baik umum maupun pribadi itu akan ada di tanggal-tanggal 28, 29, 30. Itu juga dari prediksi kami ya. Namun demikian kami melihat kalau untuk kendaraan pribadi mungkin masih relatif lebih mudah untuk dijadikan lebih awal. Ini juga yang kemudian menjadi kampanye dari pemerintah agar masyarakat bisa mudik lebih awal, khususnya yang akan menggunakan kendaraan pribadi. Karena ini untuk menghindari penumpukan pelaku perjalanan darat itu di tanggal-tanggal tertentu. Nah, itu yang kami lihat. Tapi kalau untuk kendaraan umum termasuk pesawat, kereta api maupun laut ya, kita melihat sepertinya karena sudah membeli tiket jauh hari, ini agak sulit ya untuk melakukan reschedule atau memajukan jadwalnya. Jadi kelihatan sekali tadi juga dari apa yang disampaikan Pak Joni, memang tanggal tertentu yang puncak itu adalah tanggal favorit gitu, yang mendekati cuti bersama ya, begitu. Oke, saya ke Mas Tulus. Mas Tulus yang menjadi, saya nggak tahu apakah YLKI juga sudah mulai mendapatkan keluhan terkait dengan kesulitan mendapatkan tiket ataupun dengan harga tiket, Mas Tulus. Ya, terima kasih. Memang setiap mudik selalu ada pertanyaan dari masyarakat, terutama soal harga tiket dan juga ketersediaan. Nah, memang ini seperti tradisi betul. Tapi memang yang terpenting pemerintah dan juga operator harus menjamin bahwa
tiket atau besaran tiket yang ditetapkan itu tidak melanggar batas yang ditentukan tadi seperti Mbak Anita, karena di tiket itu kan ada batas atas ya dan batas bawah. Nah, musim Lebaran seperti ini tentu mayoritas akan menggunakan batas atas ya, tidak ada operator yang menggunakan batas bawah di dalam perjalanan tiket ini. Nah, kedua yang juga menjadi concern saya khususnya di bis ya. Jangan sampai nanti setelah tiket naik ada pungutan-pungutan lain selama di dalam perjalanan, misalnya untuk alasan tarif tol atau THR dari penggunanya, kondektornya dan segala macam ya. Karena dulu temuan-temuannya seperti itu ya, tiketnya naik tapi kemudian di perjalanan ada tambahan untuk istilah tarif tol atau apa gitu. Ini yang saya kira terpenting. Ini hitungannya pungli juga itu Mas. Ya tentu saja, karena kalau ada pungutan di luar tiket itu adalah pungli. Nah oleh karena itu Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, operator harus menjamin itu baik pada konteks pra perjalanan, selama perjalanan dan pasca perjalanan ya, kalau menggunakan angkutan umum. Tapi memang dalam perjalanan mudik seperti ini kan kalau kita tarik garis ekstrim itu ya memang sebenarnya tidak nyaman ketika kita mudik dalam suasana yang sangat crowded, tetapi hal-hal dasar itu tidak boleh abaikan, terutama dari sisi keselamatan. Ya, bisa mungkin adalah aspek kenyamanan juga tidak boleh diabaikan. Iya, setuju. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan beberapa hal tadi. Satu mengenai harga tiket dengan batasan dan juga pengawasan dari harga tiket tersebut, juga pungutan liar tadi yang disebutkan oleh Mas Tulus, maupun bagaimana agar menjamin bahwa meskipun kita ingin mendapatkan tiket gitu, tapi di sisi lain kita tentunya ingin bahwa keselamatan ini menjadi yang utama gitu. Ini yang tetap dijalankan, bukan hanya khususnya untuk operator, bukan hanya mencoba mendapatkan atau menampung pembeli sebanyak-banyaknya, tapi setiap pembeli juga terjamin bahwa keselamatan masih diutamakan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.